Apakah kalian pernah mengikuti perayaan Waisak bersama dari berbagai mazhab? Agama Buddha terdiri atas berbagai mazhab atau tradisi dengan ciri khas tata ritualnya masing-masing. Banyaknya tradisi dalam agama Buddha bukanlah menjadi alasan untuk perpecahan, karena sesungguhnya tujuan dari berbagai ritual tersebut adalah untuk mencapai kebahagiaan batin. Nah, kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang berbagai macam ritual dalam agama Buddha sebagai dasar untuk membangun sikap menerima keberagaman dalam agama Buddha. Siapkan diri kalian, fokus pada pembelajaran, dan selalu bersemangat menjalani setiap aktivitas. Dan mari kita mulai pembelajaran ini bersama saya, Ibu Kuntari. Namo Buddhaya. Ritual adalah aktivitas yang dilakukan baik secara pribadi maupun bersama-sama sekelompok orang yang berupa rangkaian gerakan-gerakan tubuh disertai dengan pelafalan bacaan atau doa tertentu atau nyanyian yang dilakukan dengan penuh konsentrasi, penuh keyakinan dan biasanya dilakukan untuk mewujudkan harapan-harapan tertentu atau melakukan perenungan. Kebanyakan agama memiliki standar ritual tertentu. Namun dalam agama Buddha, aktivitas ritualnya lebih beragam karena masing-masing mazhab memiliki ciri khas ritualnya masing-masing sesuai dengan tempat di mana mazhab itu berkembang. Apakah kalian masih ingat mazhab-mazhab dalam agama Buddha? Ada apa saja? Ya, ada 3 mazhab atau aliran besar dalam agama Buddha, yaitu Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Sekarang mari kita lihat ritual-ritual dalam mazhab agama Buddha. Theravada yang berkembang di Asia yaitu di Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, Khmer, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, dan Singapura ini menggunakan bahasa Pali untuk tata ritualnya. Aktivitasnya biasa disebut puja bakti atau chanting dengan melafalkan gata, kemudian mengucapkan sila atau permohonan sila jika ada bante, kemudian pelafalan sutta, parita, anusati atau perenungan, dan melakukan meditasi sebagai puncak dari ritual tersebut. Akhir-akhir ini mazhab Theravada juga berkembang di barat, namun tetap dengan tata ritual yang sama dengan ciri khas berbahasa Pali. Mahayana. Mahayana berkembang banyak di Asia Timur, di Tiongkok, Jepang, Korea, dan juga di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ritualnya kebanyakan menggunakan bahasa Mandarin, atau ada juga yang menggunakan bahasa Sanskerta. Ritual Mahayana biasanya juga menggunakan peralatan khusus sebagai alat bantu konsentrasi. Dibandingkan dengan Theravada, dalam ritual Mahayana biasanya lebih berirama. Meskipun yang dilafalkan sama, yaitu sutra atau khotbah Buddha dan juga para siswanya. Vajrayana. Vajrayana dikenal juga dengan sebutan Tantrayana, berkembang di daerah India Utara, Tibet, menyebar di sekitar Himalaya. Vajrayana identik dengan Buddhisme Tibet. Ciri khas ritual dalam Vajrayana adalah adanya gerakan-gerakan tangan dan tubuh yang disebut dengan mudra. Vajrayana juga sering disebut Mantrayana karena ritualnya banyak melafalkan mantra-mantra. Ritual dalam Vajrayana menggunakan bahasa Sanskerta dan juga bahasa Tibet. Vajrayana juga berkembang di Indonesia dengan sentuhan budaya lokal Indonesia, sehingga ada ritualnya yang menggunakan bahasa daerah. Salah satunya adalah bahasa Jawa. Upacara dan ritual pada dasarnya hanyalah cara-cara untuk menunjukkan rasa hormat atau puja kepada guru agung kita Buddha Gautama. Artinya arah dan tujuannya sama. Ketika dalam sebuah ritual ada keunikan-keunikan tertentu, maka itu bukanlah alasan untuk saling membenci atau menyalahkan, melainkan dijadikan bahan pembelajaran agar dapat lebih saling menghargai. Bagaimana menumbuh kembangkan sikap menerima keberagaman di kalangan umat Buddha? Salah satunya adalah dengan mengadakan upacara-upacara secara bersama-sama dari berbagai tradisi,
Misalnya dengan mengadakan perayaan Waisak bersama. Waisak bersama secara nasional diadakan di Candi Borobudur setiap tahun. Di daerah-daerah tertentu juga sudah mengadakan acara semacam itu untuk menambahkan ikatan kebersamaan di kalangan umat Buddha. Dalam seremonial Waisak bersama, biasanya ada ritual yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu misalnya pradaksina, berjalan mengelilingi objek puja, misalnya candi atau objek yang lain, sebanyak 3 kali searah jarum jam, sambil melafalkan parita atau mantra. Selain itu juga melakukan meditasi bersama. Meditasi adalah titik puncak dari ritual dalam agama Buddha, yaitu untuk mencapai ketenangan batin atau juga pencerahan. Ritual puja bakti dan semacamnya selain untuk melakukan penghormatan kepada Guru Agung Buddha Gotama, juga untuk merenungkan sifat-sifat luhur Triratna, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian juga untuk memperkuat keyakinan atau sada dan menumbuh kembangkan tekad atau aditana. Kemudian juga untuk menyelami ajaran Buddha yaitu tentang 4 kebenaran mulia, kemudian merenungkan kembali khotbah-khotbah Buddha, dan dalam rangkaian ritual biasanya juga dilengkapi dengan praktik dana paramita atau function atau ritual pendukung lainnya. Melakukan ritual secara bersama-sama dalam momen-momen khusus misalnya dalam perayaan Hari Raya Agama Buddha, yaitu Waisak, Asada, Katina, dan Maga Puja, dapat membangun rasa kebersamaan di kalangan umat Buddha, meningkatkan semangat persatuan di kalangan umat Buddha, serta hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan juga pemerintah. Hal ini perlu komitmen dari para tokoh agama Buddha untuk mengurangi ego kemajelisan demi tercapainya tujuan persatuan umat Buddha. Nah, bagi kalian para pelajar, kegiatan apa yang dapat kalian laksanakan untuk membangun semangat persatuan dalam agama Buddha? Pernahkah kalian mengadakan perayaan Waisak bersama untuk kalangan pelajar? Kalau belum, ayo coba kalian menjadi pelopor untuk mengadakan acara-acara tersebut. Kalian juga bisa mengadakan pentas seni atau pensi Buddhis atau festival Buddhis, lomba-lomba, jambore, dhamma camp, atau aneka kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan semangat kebersamaan di kalangan pelajar Buddhis Indonesia. Selalu bersemangat dalam berbuat kebajikan, pelajari dan pahami berbagai ritual dalam agama Buddha dengan sikap positif, dan mulailah bangun tekad dalam diri kalian untuk menjadi Dharma Duta yang mendukung penyebaran agama Buddha ke seluruh dunia. Semoga agama Buddha tetap lestari dan kita semua memiliki keyakinan yang tinggi yang terwujud dalam praktik Dharma yang mulia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.